Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim sejati alina yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Tuhfatul Tafasir. Kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 153, ya. Halaman 153 baris terakhir, ya, yaitu baris utama dari bawah, pembahasan tentang al-lughah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatu hafizu al-muhafazah, al-mudawamatu 'ala syai' wal muwazabatu 'alaihi. Al-wusta muannasun al-awsat wa wasfu syai' khairuhu wa a'daluhu. Qala A'rabi bimadhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya awsatin nas tar'an fi mabakhirihim wa akrimin nas amman birrahu wa abban. Qanidin aslu al-qunut fil lughah al-mudawamati 'ala syai', wa qad khassahu al-Qur'an bid-dawami 'ala at-ta'ati wal mulazamati laha 'ala al-wajhi al-khushu' wal khudu'. Qala ta'ala, ya Maryam uqnuti li rabbiki. Farijalan jam'u rajulin wa huwa al-qa'im 'ala al-qadamaini
Qala ar-ragib ishtaqu min ar-rajul rajulun lil mashi bil rijli wa yuqalu rajulun wajibun ay qawiyyun 'ala al-mashi. Rukbanan jam'u raqibun wa huwa man yarkabul faras wad dabbah wa nahwihima wallahu a'lam. Pembahasan selanjutnya sebelum kita membaca tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat 138 sampai dengan 242. Di sini muallif atau pengarang kitab akan menjelaskan tentang beberapa makna ya dari kosakata yang digunakan pada ayat yang akan kita baca nanti. Ya, jadi ada penjelasannya. Ya, kenapa kok ya menggunakan kata habizun, itu maksudnya apa? Ya, dan nanti akan ya kita lihat secara bersama. Ya, habizu ya, habizu ini adalah bentuk fiil. Fiilnya fiil amar ini. Ya, artinya peliharalah. Ya, jagalah. Ya, habizu. Ya, jagalah atau peliharalah. Al-muhafazah sama artinya menjaga atau memelihara. Ya. Apa maksud dari al-hafizu ya atau muhafazah di sini? Al-mudawamatu 'ala syai'. Ya, melakukan sesuatu secara kontinu. Ya, artinya melakukan sesuatu itu secara apa? Terus menerus. Ya, itu namanya al-muhafazah. Ya. Ada lagi nanti penggunaan kata muhafazah ya, itu yang berarti itu gubernur. Ya, dalam arti yang beda. Ya, muhafiz al-Indonesia. Siapa al-muhafiz Jakarta? Gubernur DKI siapa sekarang? Ya, itu. Ya. Tapi di sini al-muhafazah maksudnya adalah apa? Menjaga ataupun memelihara. Yaitu apa? Al-mudawamatu 'ala syai', melakukan sesuatu secara kontinu ataupun terus menerus ya. Wal muwazabah 'alai ya. Tuh, artinya muwazabah apa? Tidak pernah berhenti. Ya, terus ya. Sehingga ada dalam suatu sunnah yang namanya sunnah muakkadah. Ya, itu sunnah muakkadah itu maksudnya sunnah itu yang selalu Nabi nggak pernah tinggalin. Al-muwazabatu 'ala hadhihi ibadah. Ya, Nabi selalu ngapain? Ngerjain itu ibadah. Namanya al-muwazabah. Ya, itu. Kalau itu merupakan sunnah apa? Ya, muakkadah. Karena sunnah muakkadah itu menurut penjelasan sebagian ulama suatu pekerjaan ataupun perbuatan yang hukumnya itu mendekati hukum wajib. Ya, namanya itu apa? Ya, sunnah muakkadah. Artinya ya, perbuatan Nabi yang sangat dianjurkan. Ya, sangat disuruh, sangat diperintahkan. Kalau bisa jangan sampai tidak. Itu namanya sunnah muakkadah. Ya, nah, itu dalam penjelasannya ma wazaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ala fi'li syai' ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus itu namanya apa? Sunnah muakkadah. Ya, betul. Baik. Al-wusta ya. Al-wusta ini ya yang berarti ya bisa jelaskan al-wusta ini adalah muannas. Ya, artinya bentuknya itu muannas ya, bukan muzakkar. Ya, apa sih maksudnya? Al-awsat ya, sesuatu yang berada di mana? Di tengah. Ya. Kan ada jari manis, jari apa nih? Jari apa nih? Jari kelingking, jari manis, jari apa? Tengah. Ya, tengah, telunjuk dan jempol. Ya. Jadi yang ada di tengah itu namanya apa? Al-wasat. Ya, al-wasat itu. Ya. Wa wasfu syai' ya khairuhu ya tuh. Jadi sesuatu yang ada di tengah itu biasanya yang baik. Ya. Makanya ada sebuah hadis Nabi mengatakan khairul umuri
awsatuha. Ya, sebaik-baik sesuatu itu yang apa? Yang apa tuh? Tengah-tengah aja. Ya, artinya kita memang Pak ngapa-ngapain aja di dunia itu berlebihan juga nggak bagus. Ya, kita makan suatu makanan yang bervitamin atau protein tinggi, tapi berlebihan jadi bagus nggak bagus. Ya, jadi bakal apa? Itu bakal jadi penyakit. Ya, makanya kita tuh ya makan apa aja semahal apapun, seenak apapun, kalau bisa apa? Setengah-setengah aja itu. Jangan terlalu apa ya? Dipaksain. Ya. Ya apaan Pak? Kalau kita meskipun itu suatu hal yang kita suka, tapi kalau kita terus menerus kerjain, ya dampaknya ya akan negatif. Ya, itu. Ya, orang kerjaannya apa ya? Belajar mulu siang malam pagi sore. Ya, boleh gak? Ya boleh aja. Ya, tapi kan kita menyelesaikan apa tuh? Ya, kita harus punya tahu yang namanya diri kita, mata kita, badan kita juga punya apa? Punya hak. Ya, untuk diapain? Untuk diistirahatkan. Ya, jadi yang namanya al-wusta itu sesuatu yang apa? Setengah-setengah aja. Khairul umur awsatuha. Ya, itu berlebihan juga jangan, kurang juga ya, jangan. Ya, tuh seperti makan, kita kan di tubuh kita kata Nabi itu sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat apa lagi? Napas. Ya, tuh enak Pak. Di dunia nggak ada yang kekal soalnya. Ya, semuanya adalah sementara. Ya, tuh. Qala A'rabi, berkata seorang A'rabi. Ya, artinya A'rabi ini adalah orang Arab Badui. Ya, Arab Badui itu kalau ibarat kata itu orang Arab pinggiran. Ya, Arab kampung lah. Ya, kayak orang Jakarta, di Jakarta pinggiran ada kan? Ada tuh, yang bukan tinggal di tengah kota gitulah. Ini ada orang Arab namanya Arab Badui. Ya, kampung. Ya, tapi dia di sini pernah apa itu? Bimadhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Arab Badui ini? Ya awsadun nas tar'an fi mafakhirihim. Ya, wahai manusia yang paling baik dari segala arah dan apa tuh? Ya, ke apa namanya kemuliaan yang ada pada mereka. Ya, jadi dikatakan ya awsadun nas, bukan manusia yang di tengah, bukan. Ya, maksudnya adalah wahai manusia yang terbaik, awsad gitu. Ya. Wa akramun nas, ya, dan juga orang yang paling mulia. Ya, umman birrahu wa aban. Ya, terhadap apa? Ibu dan bapaknya. Tuh, ini pujian seorang siapa? Seorang Arab Badui kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ausat. Ya, itu. Jangan kita artikan wasatnya tengah-tengah, bukan. Berarti orang yang paling baik dan paling mulia. Ya, betul. Selesai. Qanidin. Ya, qanidin aslu al-qunut. Ya. Qanidin ini asal katanya adalah al-qunut. Ya, kayak kita baca ada namanya doa apa itu? Doa qunut. Ya, qunut nazilah. Ya, yang dibaca Nabi saat Nabi bersama para sahabat sedang menghadapi suatu keadaan yang sangat genting. Ya, akhirnya Nabi ngapain? Menganjurkan untuk kita baca doa qunut nazilah. Ya, seperti dulu di daerah kita kan, di negara kita itu lagi terjadi wabah, ya, apa namanya? Ya, pandemi. Ya, kita sudah baca apa itu? Doa qunut nazilah. Ya, seperti juga sekarang saudara-saudara kita ini yang lagi teraniaya, terzalimi, kalau kita baca doa qunut buat mereka boleh enggak? Boleh. Ya, boleh banget. Ya, bukan boleh aja tapi boleh banget. Ya, bukan saja di sholat subuh, bukan. Ya, di setiap sholat fardu sebelum kita sujud terakhir, ya, kita apa ya? Baca qunut nazilah. Ya, kalau memang kita ya mau atau pengen. Ya, gitu. Fil lughah, ya, dalam bahasa qunut berarti al-mudawamah 'ala syai', ya, melakukan segala sesuatu secara terus-menerus. Tuh, qunut dalam arti menurut bahasa, ya.
wa qad khassahu al-Qur'an bid-dawami 'ala at-ta'ati wal mulazamati laha 'ala al-wali'il khushu'i wal khudu'. Ya, di dalam Al-Qur'an kata qanitin ini digunakan untuk apa? Melakukan suatu ketaatan secara kontinu atau terus-menerus, ya, dalam bentuk atau ibadah yang sangat khusyuk, ya, khudu', ya, itu namanya apa? Qanitin. Mana yang buktinya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Maryamu uqnuti li rabbiki. Ya, wahai Maryam, ya, sembahlah atau sujudlah atau tunduklah, ya, kepada siapa? Kepada Tuhanmu. Ya, artinya itu secara terus menerus tuh. Itu makna dari kata apa? Ya, qanitin. Ya. Kemudian kata yang berikutnya, farijalan. Ya, farijalan jam'u rajulin. Ya, tuh. Ini rijal ini adalah jamak dari rajulin, rajulani, rijal. Ya, bukan rajulun, bukan, beda lagi. Ya, tuh. Wa huwa al-qa'im 'alal qadamaini. Ya, tuh. Apa maksudnya? Al-qa'im 'alal qadamaini, orang yang berdiri di atas dua kaki, atau orang yang berdiri menggunakan dua kaki. Al-qa'im 'alal qadamaini. Ya, itu orang yang berdiri di atas dua kaki atau menggunakan apa? Dua kaki. Ya, kalau orang berdiri dengan satu kaki bukan rijal namanya, beda lagi nanti. Ada kan orang berdiri satu kaki juga ada, ya. Tapi kalau orang berdiri dengan dua kaki namanya apa? Rijal. Al-qa'im 'ala al-qadamaini. Ya, seorang yang berdiri menggunakan dua kaki itu namanya rijal. Ya, tuh. Qala Ar-Raghib, berkata Imam Raghib, ishtaqu minar rajala. Ya, rijal ini berasal dari kata rajala. Ar-rajala rajulun bil mashi bil rijli. Ya, orang yang jalan menggunakan apa? Kaki. Ya, al-mashi bil rijli. Orang jalan yang sebenarnya itu menggunakan apa? Kaki. Ya, adakah orang jalan menggunakan tangan? Ada. Ya, ada enggak? Ada. Ya, adakah orang jalan menggunakan apa namanya? Pantatnya? Ada enggak? Ada. Ya, nanti di hari kiamat itu, Pak, ya, di jembatan Shiratal Mustaqim, wa minhum man yamshi 'ala batnih. Ada orang yang jalan pakai perutnya, ngesot. Ya, ada orang yang jalan sambil merangkak. Ya, ada yang lari kencang banget. Ya, nah itu nanti itu akan Allah buktiin itu. Saat kita akan apa? Melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semua Pak bakal lewat jembatan Shiratal Mustaqim tanpa terkecuali. Ya, orang mana semua bakal apa? Harus melewati jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Ya, untung jembatannya lurus, Pak. Ya, coba kalau jembatannya belok-belok, tambah susah lagi kita jalan. Ya, itu maha suci Allah tuh, ya. Atas kebaikan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Ya, coba orang jalan ngesot sampai belok-belok, gimana? Ya, orang nyetir mobil, Pak, gampangan lurus jalan sampai belok-belok. Mbak mobil, lurus. Bang Owi, naik sepeda ini gampangan lurus belok-belok. Lurus, iya kan? Tuh, belum tentu orang bisa bawa mobil lurus suruh belok dan nabrak. Ya, apalagi kalau kan di musola Islam itu. Ya, kalau salah buat aja mentok tembok itu, kan? Ya, itu jalanan yang belok. Ya, tapi di sini, ya, yang namanya rijal itu apa? Berjalan dengan kaki. Ya. Wa yuqalu, ya, satu contoh rajalan rajul ay qawiyyun 'alal mashi. Seseorang yang mampu berjalan dengan kuat. Ya, tuh maksud dari kata rajul. Tidak, ya. Selanjutnya rukbanan. Kata rukbanan adalah jam'un raqibun. Apa sih rukban artinya? Ya, orang yang mengendarai, orang yang nunggangi, ya, orang yang menaiki. Ya, wa huwa man yarqabul faras wad dabah wa nahwihima. Yaitu orang yang mengendarai kuda ataupun binatang-binatang yang biasa ditunggangi.
itu namanya rokibun. Ya, naik apaan aja Pak? Ya, naik bajai, ya, naik ojek, ya, naik gerobak. Namanya apa? Rokib. Ya, rokibun panjang karena itu isim fa'il. Ya, tuh. Kalau nunggangin yang satu beda, bukan rokib namanya. Ya, Abdul Rahman. Nunggangin yang satu beda lagi, bukan pakai rokib bahasanya. Ya, itu lain lagi. Ya, nggak cocok kalau suami lagi nunggangin gini, nggak cocok itu. Ya, beda itu bahasa. Namanya. Nah, selesai sudah penjelasan tentang lugah ataupun beberapa kosakata dalam bahasa yang akan ya kita pelajari ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai ya membaca tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was-salati al-wusta. Ya. Hafizu, peliharalah, jagalah ya, 'alas shalawati, atas salat-salat yang diwajibkan oleh Allah kepadamu. Ya, berapa waktu Pak kita salat? 5 waktu. Ya. Salat yang Allah suruh kita sehari semalam berapa? 5 kali, bukan 3, bukan 2, bukan 1, atau bukan sekali 2, atau bukan seminggu sekali, bukan. Ya, tapi berapa ya? 5 waktu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tuh, ya. Nah, di samping kita disuruh untuk menjaga atau memelihara 5 waktu sholat yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam atau orang Muslim, wassalatil wusta, juga kalian harus jaga sholat yang dikatakan al-wusta, sholat yang ada di tengah-tengah. Ya, kalau di tengah-tengah berarti hitungannya gimana ya? Ya, coba hitungannya gimana itu? Biar dia di tengah-tengah. Ya, di antara subuh sama zuhur tengahnya kan asar, ya kan? Antara maghrib sama isya tengahnya apa? Asar. Nah, di tengah-tengah gitu, ya, karena diapit oleh apa? Subuh dan zuhur, kemudian apa? Maghrib dan isya. Maka dikatakan dia ada di tengah-tengah, ya. Itu sebagian ulama. Tapi kalau kita logikakan dengan apa namanya rumus yang tadi, betul, ya. Kenapa? Karena sholat asar itu diapit oleh 2 sholat, ya kan? Subuh sama zuhur, maghrib sama isya, tengah-tengahnya apa? Asar. Ya, tuh. Baik. Aywazabu ayyuhal mu'minun. Ya, jagalah, peliharalah wahai orang-orang yang beriman, wadawamu, senantiasa engkau kerjakan sholat itu, ada sholat fi awqatiha, ya, yang dilakukan itu tepat pada waktunya. Ya, artinya jangan sampai dalam kondisi yang tidak mengharuskan kita untuk menunda sholat, kita tunda sholat, jangan. Ya, kita di rumah nggak ngapa-ngapain, ya, lagi melonjor, ngopi, ya, ngobrol sama bini, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka aja jangan, ya, tuh, tinggalin, ya, kita kan disuruh, tuh, aqimis sholata mata sami'tan nidah, ya, dirikanlah sholat kapan saja kamu mendengar adanya panggilan. Ya, jadi semua ya aktivitas keduniaan Pak. Ya, kalau udah ada namanya panggilan Allah harus diapain? Dikalahin semuanya. Ya, kalau di Arab dulu iya Pak, benar-benar sekarang udah mulai nurun. Ya, kalau dulu itu tahun 90-an, kalau namanya azan berkumandang, nggak ada tuh orang berani transaksi, apalagi buka warung, toko-toko. Sekarang mah udah mulai. Ya, kayak kita juga cuek aja pada. Iya dia tutup, tapi dimakan di warungnya. Ya, dia ngobrol gitu. Ya, bahkan cuma matiin lampu doang, tapi orangnya banyak di dalam.
Ya, tuh. Udah mulai sedikit-sedikit udah mulai diapain? Hilang gitu. Ya, memang makin kemari mohon maaf aja. Ya, meskipun Arab Saudi bukan kita katakan negara Islam, bukan. Negara sama begitu tuh dia. Ya, tapi ya itulah karena berhubung di sana ada Mekah sama Madinah aja. Ya, jadi Allah apa tuh? Menjaga, Allah memuliakannya. Ya, itu tempat yang paling dijadikan Mekah Madinah itu sebagai tempat yang mulia. Kenapa? Karena Nabi dilahirkan di kota Mekah, itu tempat yang paling mulia. Ya, bahkan para ulama mengatakan bukan karena Ka'bahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Ya, mana buktinya? Laula kalama khalaqtul aflah, kata Allah kan begitu. Ya, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku enggak akan jadikan dunia ini. Ya, ya, salah satu isi dunia apa sih? Ka'bah kan begitu. Ya, tapi untuk menjadikan kemuliaan yang paling mulia adalah apa? Dengan dilahirkannya Nabi Muhammad di kota Mekah. Tuh. Ya, ada lagi. Kalau selama ini mungkin kita bilang air yang paling mulia air apa? Di dunia sekarang. Air apa, Pak? Air apa? Zam-zam. Ya. Tapi pendapat yang paling kuat, air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan air Zam-zam. Air yang keluar dari apa? Dari jempolnya Nabi saat pasukan perang yang bersama Nabi kehausan, minum nyedatnya. Ya, itu air yang paling mulia. Ya, itu nggak ada, nggak dijual itu, Pak. Ya, sekarang kalau namanya Zam-zam bisa diapain? Ya, diapain tuh? Dioplos ya. Kenapa banyak banget tuh air Zam-zam, Pak? Ada yang 1 galon itu yang 5 liter, ada yang 150, ada yang 200, 250, ada yang 300, yang benar harganya 500. Kalau 5 liter itu 1 galon. Ya, saya pernah nanya, loh kenapa nih kok harganya beda-beda? Produksinya beda-beda, Pak. Lah, produksinya beda-beda. Setahu saya sumur Zam-zam cuma 1. Ya, kan? Lah emang ada sumur Zam-zam di Indonesia? Enggak ada. Ya, tuh. Makanya para habaib, para ulama mengatakan betul, air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari Nabi Muhammad SAW. Dan orang kalau minum tuh air, Pak, nggak akan haus selamanya. Ya, riwayat mengatakan itu sampai berbulan-bulan tuh sahabat yang tadi saking haus setelah minum air itu nggak merasakan sedikit pun haus. Nah, kita minum Zam-zam masih haus kan? Ya, di mana kita cari itu air dari yang keluar dari jari Nabi? Nggak ada. Ya, makanya lah wajar bangetlah orang dimuliakan oleh Allah dan kita harus memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Wa khasatan salatul asri, ya. Terutama yang kalian harus jaga adalah salat asar. Nih, Pak. Ini emang waktu asar orang memang serba salah nih. Ya, tuh ada yang pulang jam sekian ada asar. Ya, tuh kalau zuhur masih di kantor lah. Ya, atau jemakan istilahnya, kalau zuhur itu jemakan tuh. Jemakan, istirahat, ya. Tuh. Tapi kalau asar biasanya itu orang udah ada yang pulang. Kadang pulang kerja, ada yang jam 3, ada jam 4, jam 5, ada yang malam ada. Ya, tapi memang untuk sholat asar ini agak sedikit berat, Pak. Ya, kenapa kita disuruh jaga? Ya, fa innal malaikata tashhaduha. Ya, karena para malaikat itu benar-benar menyaksikan seorang manusia yang mengerjakan sholat asar, apalagi dia berjamaah. Ya, jaga sholat asar gitu. Ya, kita biasanya kan pulang kantor, ya, sampai rumah memang kita langsung sholat tuh kalau asar. Agak, ya, ada temannya yang cakep nawarin, bang, sholat silu asarnya dulu, ntar di rumah aja dah. Ya, karena gue kotor, alasan. Ya, baju gue gerah banget, keringat nggak enak, katanya apa urusan gitu ya? Ya, tuh. Sampai rumah kali kita langsung wudhu, agak, istirahat dulu, ketemu bini dulu, bini tuangin teh lagi, udah ngobrol.
ya kan? Baru jam berapa? Baru setengah lima kan? Ya, roll lagi cerita lagi ini nyambungin lagi yang tadi bang ada barang bagus bang di Shopee gini bang murah harga, udah nggak bagus tuh waktu asal. Lalu jam 5 dilupai kalau maghrib sekarang jam 6 tuh orang jam 5:37 baru sholat asar. Ya, nah ini repot. Kita disuruh jaga sholat itu tepat pada waktunya. Tuh, ya Pak. Kita kadang apa sih? Memang selalu meremehkan ketika kita ingin sesuatu dari Allah cepat. Ya, tapi kita bisa gak ketika Allah minta kita gercep bisa gak? Bisa gak? Nggak bisa. Kita harus sadar aja Pak. Kita doa nih, minta rezeki mulu. Pak urusan doa kita rezeki mulu mintanya. Rezeki panjang umur dah. Ya kan, ya Allah panjangkan umur saya, kasih rezeki yang banyak kita doanya diulang-ulang gitu. Ya, kita pengen kita dikasih rezeki langsung gitu, kontan, ya kan? Tapi kita nggak pernah introspeksi ketika Allah manggil kita itu, ya, untuk beribadah, bisa nggak kita kayak gitu? Jangan kita terlalu banyak menuntut hak sementara kewajiban nggak dilaksanakan, nggak bisa. Ya, memang manusia itu memang serba salah. Ya, khuliqal insanu halu'a kata Allah kan begitu. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah itu memang kerjaannya keluh kesah. Ya, kemarin panas banget ini sekarang ya Allah full panasnya katanya. Ya, hujan dulu. Kan, mau kebanjiran hujan, mau kemana-mana susah sekarang hujan, ngaji juga jadi malas kan, kenapa hujan? Alasan kan? Ya, lalu kemarin musim panas juga lo gak ngaji, ya kan? Kenapa ngaji musim panas? Gerah, masjidnya nggak ada AC-nya kan? Selain masjid nggak ada AC-nya katanya, jangan. Ya, orang kalau ngaji itu adem Pak. Ya, kenapa? Malaikat nudungin kita nih. Ya, kan kata Nabi dalam sebuah hadisnya, fa innal malaikata la tad'u ajnihatahu. Malaikat itu membentangkan apa? Sayapnya kepada siapa? Orang yang lagi belajar menuntut ilmu. Coba, kita ngerasain enggak? Ya enggak ngerasain. Kalau lihat kita salah enggak ngerasain. Coba kalau kita ini benar Pak, adem loh majelis taklim ini loh. Ya, kita ngaji sama guru, tatap guru kita. Ya, ikhlas dengerin meskipun nggak bawa kitab, meskipun ngantuk nggak apa-apa. Yang penting apa? Datang. Ya, kitab kagak, pulpen kagak, kertas kagak, dengerin aja boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang melarang Pak. Ya, kalau kita udah merasakan ketenangan hadir majelis taklim, berarti itu iman kita terus berkembang Pak. Ya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja ngadepin orang baik, orang soleh, hadir majelis taklim biasa-biasa aja, berarti itu ibarat pohon nggak berkembang, udah disiramin, dipupukin, ya, nggak apa itu, nggak tumbuh. Ada nggak yang begitu? Ada pohonnya begitu Pak. Pohonnya bukan orang, saya bilang bukan bilang orang, bukan pohon. Ya, tuh, itu diibaratkan saja. Ya, itu makanya itu jangan kita menuntut banyak hak kepada Allah, sementara kewajiban kita ketika Allah minta sebentar aja, ada panggilan tuh nidaul haq. Azan berkumandang, ayo tinggalin dah. Ya, sholat berjamaah di sini, penuhin masjid tuh. Ya, apalagi sholat subuh Pak. Ya, para ulama mengatakan kunci untuk menjadikan umat Islam itu bersatu, ya, kompak, penuhin masjid saat sholat subuh seperti sholat Jumat saja. Bukan Ramadan ya, Ramadan juga cuma beberapa hari aja. Ya, ini di luar Ramadan. Kalau kita pengen urusan kita beres, lancar semua tuh, penuhin masjid saat sholat subuh seperti kita sholat Jumat. Ada? Kita aja sholat subuh sini berapa stop paling? Ya, 3, paling banyak 4. Ya, hitung ya, 4 stop. Itu pun karena ada orang musola Nurul Islam, sebagian sholat sini, nama musola lagi dibongkar. Ya, itu. Dan perhatiin, ya, nah itu, ya. Jadi apa? Ya. Kita harus jaga sholat itu. Apapun kondisi kita aja Pak, nggak ada istilah kita boleh nggak sholat. Ya, sesakit apapun, kecuali kalau kita nggak sadar, kita koma suruh sholat nggak ada. Ya, betul banget ya. Cuma kita isya aja. Ya. Baik. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Ya.
wa qumu lillahi, dan kerjakanlah ibadah itu karena Allah, ya, qanitin secara terus menerus, atau kerjakanlah sholat itu, ya, apa itu, dengan berdiri. Kalau kita memang dalam keadaan mampu untuk berdiri, ya. Kalau memang kaki kita serasa nggak mampu untuk berdiri, duduk, ya. Mau duduk pakai bangku boleh, ya. Duduk bersila juga boleh, ya. Yang penting jangan duduk di atas lekar aja, jangan, ya. Duduk boleh sholat, ya. Apa itu, ya. Jangan kita bilang lu sholat duduk, ya orang nggak mampu, ya kan? Itu apa-apa. Apa maksudnya? Aidawamu 'alal ibadati wat ta'ah, ya, senantiasa engkau melaksanakan ibadah dan ketaatan bil khusyuk, ya, dengan secara khusyuk, ya. Susah kita, Pak, salat khusyuk. Jangankan salat yang 4 rakaat dah, yang 2 rakaat aja kita salat pengen susah gak? Susah banget. Subuh cuma 2 rakaat, Pak, paling kita bisa khusyuk 1/4 rakaat, ya. Baru kita baca doa ibtidah, habis itu ingat yang lain, ya. Ingat yang lain, ingat ini, ingat itu, ya. Itu kita memang kayak gitulah. Tapi kita jangan berputus asa. Tetap kita apa? Muhawalah. Kita berusaha, ya. Tuh, kalau memang masih kita ingat-ingat, ya, urusan dunia waktu kita sholat, ya, kata Nabi selepas kita salam jangan lupa baca apa? Istighfar 3 kali. Ya, jadi baca istighfar 3 kali itu insya Allah akan menambah atau menutupi, ya, istilahnya itu jahitan-jahitan yang agak jarang-jarang. Artinya sholat-sholat kita itu yang kurang rapat, gitu, ya. Itu istighfar. Karena itu kenapa sih, Pak, kita bisa digoda kayak gitu? Itu kan ada dosa kita, ya, bukan apa-apa, itu dosa, ya. Bukan orang seperti kita aja yang digoda loh, Pak. Orang-orang alim pun digoda, orang soleh pun digoda, tapi mereka punya benteng, ya. Nah, kita punya nggak? Belum tentu kita punya, ya. Itu makanya gampang banget gitu untuk diraih dan digoda, terutama dalam keadaan sholat. Makanya wajar dalam surah Al-Maun Allah bilang fawailun lil musallin, ya, celaka buat orang-orang yang sholat. Loh, para sahabat bingung kok orang yang sholat bakal celaka, ya. Allah belum selesai tenang, kata Nabi, alladzina hum apa tuh? Fi sholatihim sahun. Kalau sholat selalu apa? Lalai, ya. Emang bengal banget tuh, Pak, setan godain gitu, ya. Kita aja naruh kunci lupa, ya, nyariin pusing. Kita wudu sholat, lagi sholat diingetin, ya. Tuh, memang Allah kan sudah katakan wa ma ansani illa syaitan. Tidak ada yang menyebabkan kita lupa kecuali setan. Ya, itu setan, Pak. Ya, sholat kita di akhir-akhirin, ya, ibadah kita di malas-malasin dia itu. Ya, setan kan mengal. Ya, nggak ada setan baik, ada setan baik. Nggak ada setan baik, yang baik itu malaikat. Ya, tuh. Baik. Aiqumu lillahi bi sholatikum khashiin, ya, yaitu tegakkanlah atau dirikanlah salatmu karena Allah secara apa? Secara khusyuk, Pak. Ya, jangan sampai kita digoda. Kita berusaha banget pengen salat kita itu khusyuk, gitu, ya. Kadang ada aja yang godain, ya. Yang bikin kita salat enggak khusyuk, kadang ada setan menjelma menjadi apaan? Suara-suara, ya, ada yang menjelma menjadi, maaf ya, bisikan anak-anak suara tuh, ya. Sebenarnya bukan anak-anak yang berisik, Pak. Ya, siapa yang bisikin? Si iblis setan itu anak-anak itu. Ya, biar kita itu terganggu dengan apa? Sholat yang sedang kita lakukan, ya. Nah, tetap saya katakan tadi, jangan kita berputus asa, ya. Biar gimana juga tetap kita kerjain sholat lah, ya. Karena kalau kita selevel kita ini, Pak, ya, pengen sholat khusyuk seperti sholatnya Rasulullah memang belum, ya. Kita harus sadar lah makom kita di mana, ya. Kita itu yang penting berusaha, dan kita harus sadar yang menyebabkan sholat kita nggak khusyuk itu apa? Dosa, sampah, kotoran,
ya itu yang menyebabkan dosa sholat kita enggak usut. Tapi kalau kita bersihin itu sampah dari diri kita, insya Allah sholat kita bakal khusyuk. Ya, fa in khiftum farijalan aw rukban wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.